Assalamualaikum, saya Nuni. Kali ini akan membahas ahkamul waqaf wal ibtida. Ibnu Al-Jazari berkata, setelah kalian mempelajari ilmu tajwid, maka harus mempelajari ilmu waqaf. Sebab ada waqaf yang memengaruhi makna, bahkan ada waqaf yang merusak keindahan bacaan. Para ulama membagi pembahasan waqaf ibtida ini menjadi dua pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui tempat wakaf dan tempat ibtida. Yang kedua, untuk mengetahui cara wakaf dan cara ibtida. Wakaf sendiri secara bahasa ialah menghentikan atau menahan, sedangkan secara istilah ialah menahan suara pada suatu tempat untuk sementara waktu, biasanya dengan cara mengambil napas dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaan. Selain istilah wakaf, digunakan juga istilah qad dan sakta. Qad artinya menghentikan, sakta artinya berhenti singkat atau sejenak. Qad ini merupakan pemberhentian bacaan yang mana si pembaca beralih ke aktivitas yang lain. Sedangkan sakta ialah berhenti sejenak atau lebih singkat dari berhentinya wakaf, tetapi tanpa mengambil napas dan berniat untuk melanjutkan kembali bacaan. Dalam riwayatnya Imam Asim, Imam Hafiz mengkhususkan sakta ini pada 4 tempat, yang mana ditandai dengan sin kecil di atas kata terakhir. Yaitu yang pertama dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 1-2, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yang kedua, Quran surah Yasin ayat 52, kami marqadina hadza ma wa'ana rahman. Yang ketiga, Quran surah Al-Qiyamah ayat 27, faqila man raq. Yang keempat, Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Para ulama membagi wakaf berdasarkan kondisi pembaca menjadi 3. Yang pertama, wakaf ikhtiari atau wakaf pilihan. Biasanya dilakukan pada akhir kata atau akhir kalimat. Yang kedua, wakaf intirori, wakaf karena keterpaksaan atau mendesak. Biasanya hal ini karena pembaca kehabisan napas. Yang ketiga, wakaf ikhtibari atau wakaf untuk tujuan ujian. Hal ini dalam konteks pelajaran. Contohnya seorang guru pada saat menguji muridnya. Selanjutnya, jenis wakaf berdasarkan hubungan kata yang dihentikan dengan kata setelahnya, baik secara makna maupun lafaz, terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, wakaf qabih atau wakaf yang buruk. Berhentinya ini pada suatu kata yang tidak memenuhi syarat lengkapnya sebuah kalimat. Misalnya, berhenti pada mubtada dan tidak ada khabarnya, fi'il tidak ada fa'ilnya, maka wakaf ini dianggap tidak diperbolehkan karena tidak memiliki makna yang jelas. Contohnya, berhenti pada kata alhamdu dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kan tidak jelas, tiba-tiba alhamdu, segala puji untuk siapa, puji yang seperti apa. Dalam segi lafaz juga tidak memenuhi syaratnya karena di sini hanya ada mubtadanya tanpa ada khabarnya. Yang kedua, wakaf hasan atau wakaf yang baik. Di sini tempat berhentinya memiliki hubungan dengan kata setelahnya dalam segi lafaz atau tata bahasa, namun kalimatnya telah memenuhi syarat. Contohnya, kalau mubtada sudah ada khabarnya. Contohnya, berhenti pada kata Allah dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam alhamdulillah ini dalam segi lafadznya, tata bahasanya sudah ada mubtada dan khabarnya, tetapi secara makna masih ada hubungan dengan ayat kata setelahnya. Yang ketiga, wakaf kafi atau wakaf yang sempurna, yakni tempat berhenti memiliki hubungan dengan kata setelahnya dalam segi makna tanpa ada hubungan dalam segi lafaz. Contohnya, berhenti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 pada kata huda min rabbihim. Pada kata ini secara lafaz tata bahasanya sudah sempurna dan jelas, namun dari segi maknanya masih ada hubungan dengan kata setelahnya. Yang keempat, wakaf tam atau wakaf yang sempurna, yakni kata setelah berhenti tidak memiliki keterkaitan dengan kata sebelumnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Ibnu Al-Jazari berkata bahwa wakaf tam ini sering ditemukan pada akhir ayat atau akhir dari kisah.
Contohnya, wakaf pada kata Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memulai bacaan pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah sempurna secara lafaz dan jelas gitu. Terus dari segi maknanya tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf tam dianggap baik untuk berhenti dan memulai bacaan setelahnya karena tidak adanya keterkaitan antara bagian sebelumnya dengan sesudahnya, baik dari segi makna ataupun lafaz. Adapun wakaf kafi di mana pembaca dapat berhenti dan memulai bacaan setelahnya karena tidak ada keterkaitan lafaz atau tata bahasanya. Sedangkan wakaf hasan meskipun baik untuk berhenti, tetapi tidak boleh memulai bacaan dari kata setelahnya karena adanya keterkaitan lafaz antara bagian sebelumnya dengan sesudahnya. Oleh karena itu pembaca harus mengulang kembali dari bagian sebelum tempat wakaf agar kalimat tersebut tetap berhubungan dan menjadi utuh. Wakaf qabih tidak baik berhenti maupun memulai bacaan setelahnya. Jika terpaksa berhenti, maka harus memulai ulang dari bagian sebelumnya. Selanjutnya, tanda-tanda wakaf dalam mushaf. Beberapa ulama menggunakan istilah lain untuk jenis-jenis wakaf dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai bentuk penyederhanaan. Salah satu ulama awal yang menggunakan simbol-simbol tersebut ialah Al-Sajawandi yang wafat pada tahun 650 Hijriah. Beliau menggunakan beberapa tanda, yaitu mim untuk wakaf lazim, to untuk wakaf mutlak, jim untuk wakaf jaiz, zai untuk wakaf muzawaj, shad untuk wakaf mubah karena darurat, dan lam alif untuk tempat yang tidak boleh berhenti. Penggunaan simbol-simbol ini untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tempat-tempat wakaf. Tidak ada kesepakatan khusus tentang letak simbol-simbol tersebut atau sejenisnya karena hal ini tergantung pada pertimbangan tata bahasa atau i'rabnya dan tergantung penafsiran kata yang menjadi tempat wakaf. Hal ini memberikan ruang yang luas untuk ijtihad. Pada masa modern ini, lembaga-lembaga ilmiah mengambil alih tugas penempatan tanda-tanda wakaf dalam mushaf. Salah satu mushaf yang terkenal pada abad lalu ialah mushaf Amiri yang ditulis pada tahun 1330 Hijriah oleh Qori Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini, seorang syekh qiraat Mesir, yang mana mushafnya dicetak di Kairo pada tahun 1342 Hijriah. Tanda-tanda wakaf yang digunakan pada mushaf Amiri ini ialah mim tanda wakaf lazim, artinya harus berhenti. Lam alif tanda wakaf mamnu, artinya tidak boleh berhenti. Jim tanda wakaf jaiz dengan dua pilihan, yaitu berhenti ataupun menyambung bacaan sama baiknya. Lalu shad lam tanda wakaf jaiz dengan arti menyambung lebih utama. Al-qaf lam tanda wakaf jaiz dengan berhenti lebih utama. Lalu 2.3 yakni tanda wakaf mamnu, di mana jika berhenti di salah satunya maka tidak boleh berhenti di titik 3 yang lain. Mushaf lainnya ialah Mushaf Madinah An-Nabawiyah, ditulis oleh kaligrafer Usman Toha, salah satu mushaf yang paling terkenal pada saat ini. Mushaf ini menggunakan tanda-tanda wakaf sama seperti mushaf Amiri, akan tetapi dikecualikan wakaf mamnu, yaitu ditandai dengan lam alif yang dihilangkan pada edisi terbaru mushaf ini. Bagi para pembaca Al-Quran dan pelajar ilmu tajwid, sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda wakaf yang tertera pada mushaf. Hal ini supaya bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah i'rabnya dan menjaga makna ayatnya agar tidak keliru. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum.